Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mahasiswa semester 6 program akselerasi. Untuk mata kuliah PPL Micro Teaching, dan pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 1 mendapat tugas untuk melakukan presentasi, yaitu modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan P5. Ada identitas modul, nama penyusun yaitu kami selaku kelompok 1, nama sekolah SD Negeri 2 Lamongan, tahun penyusun yaitu 2024. Modul ajarnya yaitu proyek penguat profil pelajar Pancasila atau biasa disebut P5, fasenya yaitu B kelas 4. Alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 35 menit. Yang pertama ada PB kompetensi awal. 1. Peserta didik dapat menganalisis kurang bermanfaatnya enceng gondok di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat satu karya seni kerajinan dengan memanfaatkan enceng gondok. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan pembelajaran ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar Pancasila tentang yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Sarana dan prasarana atau alat dan bahan. Yang pertama, ruang kelas atau halaman. Yang kedua, LCD atau proyektor. Ketiga, laptop. 4, jaringan internet atau wifi. Dan yang kelima, buku panduan proyek penguat profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan pertama akan dibahas tentang alat tulis atau alat-alat yang bersinggungan nanti dengan pembelajaran. Yang kedua, pada pertemuan kedua, siswa diwajibkan membawa enceng gondok, gunting, cutter, double tip, dan lem. Target peserta didik reguler bukan berkebutuhan khusus. Model pembelajarannya yaitu tatap muka secara langsung. Kompetensi inti tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis masalah melimpahnya enceng gondok di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat merancang proyek berdasarkan bahan yaitu enceng gondok. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat suatu proyek kerajinan dengan memanfaatkan enceng gondok. Selanjutnya ada pencapaian pembelajaran yaitu elemen mengalami. A. Peserta didik mampu mengalami, merasakan, merespon, dan bereksperimen dengan aneka sumber termasuk proyek dari berbagai budaya dan era. Yang kedua, peserta didik mampu mengamati, merekam, dan mengumpulkan pengalaman dan informasi proyek. Capaian pembelajaran yaitu elemen mengalami, yaitu peserta didik mampu mengalami, merasakan, dan merespon, bereksperimen dengan aneka sumber termasuk proyek dari berbagai budaya dan era. Yang kedua, peserta didik mampu mengamati, merekam, dan mengumpulkan pengalaman dan informasi proyek. Elemen merefleksikan, yaitu peserta didik mampu menghargai pengalaman dan pembelajaran artistik. Yang ketiga yaitu elemen berdampak, memilih, menganalisa, menghasilkan karya untuk membangun kepribadian dan karakter yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Pemahaman bermakna. Dengan melakukan berbagai kegiatan pada pembelajaran ini, peserta didik mampu memahami dengan baik masalah lingkungan. Salah satunya adalah tumbuhan enceng gondok yang melimpah di desa di Teluk Kalangan.
dan pertumbuhannya cepat sehingga dapat menyumbat sungai dan saluran air. Jalan keluar yang mungkin dilakukan adalah memanfaatkan enceng gondok atau mengolah menjadi benda yang berguna seperti tas, golok-golok, mentok, wadah, alat tulis, atau hiasan. Adapun pertanyaan pemantik yang dapat kita berikan kepada siswa yang pertama yaitu apa yang ditimbulkan apabila enceng gondok melimpah di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, apa kalian pernah melihat karya pemanfaatan dari enceng gondok? Yang ketiga, bagaimana cara membuat karya dari bahan enceng gondok? Dan pertanyaan pemantik lainnya. Adapun persiapan pembelajaran yaitu guru mempersiapkan alat, bahan, dan media pembelajaran yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran pertemuan pertama. Kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan. Yang pertama yaitu guru memberi salam, menyapa peserta didik seperti menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Yang kedua, salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa, dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum atau sesudah melakukan pekerjaan. Yang ketiga, guru bertanya kepada para peserta didik tentang kondisi siswa pada hari ini. Yang keempat, guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Masuk kegiatan inti. Yang pertama yaitu guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar yang diperlihatkan. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik terkait gambar yang mereka amati. Yang kedua, guru menyampaikan secara naratif, yaitu bercerita tentang jenis-jenis tanaman air dan masalah yang dapat ditimbulkan. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk menyebut contoh-contoh tanaman air dan cara pengolahannya. Dan yang terakhir, guru juga memperbolehkan peserta didik untuk berdiskusi dengan teman-temannya terkait contoh tanaman air yang ada di lingkungan sekitar serta cara untuk mengatasinya atau mengolahnya. Alokasi waktunya yaitu 50 menit. Pertanyaan terakhir yaitu penutup, yaitu guru dan siswa menyimpulkan isi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru melakukan evaluasi proses pembelajaran dan guru menutup kegiatan dengan pembacaan doa. Pada pertemuan kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Seperti biasa, guru memberikan salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Yang kedua, salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa yang dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya doa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Yang ketiga, guru bertanya kepada peserta didik tentang kondisi siswa pada pagi hari ini. Dan yang keempat, guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal. Dan yang terakhir, guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai selama peserta didik tersebut belajar. Masuk pada kegiatan inti pertemuan kedua. Yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk mengamati gambar, bentuk ataupun proyek dari bahan enceng gondok. Yang kedua, guru dan siswa bisa membuat proyek dari bahan enceng gondok dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengumpulkan bahan enceng gondok. Yang kedua, membersihkan bahan enceng gondok yang telah dipanen. Yang ketiga, mengeringkan bahan enceng gondok. Yang keempat, membelah dan meluluskan enceng gondok. Dan yang kelima, menganyam enceng gondok menjadi sebuah karya. Selanjutnya, guru dan siswa menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, diantaranya yaitu enceng gondok, gunting, pensil, double tip, dan lem kertas. Selanjutnya, guru meminta siswa secara mandiri untuk membuat proyek berupa golok-golok mentok. Fungsinya yaitu sebagai tempat jajan atau nasi saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya, guru membimbing dan memonitor aktivitas siswa dalam menyelesaikan proyek hingga awal sampai penyelesaian akhir. Selanjutnya, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk melakukan refleksi dan mengemukakan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Dan yang terakhir, guru memberi umpan balik terhadap proses yang telah dilakukan selama penyelesaian proyek tersebut. Selanjutnya ada assessment atau penelitian atau penilaian. Adapun indikatornya yaitu pemahaman terhadap pokok-pokok materi, yang kedua pengembangan terhadap pokok-pokok materi, indikator yang ketiga yaitu karya eksperimen, dan yang terakhir kepribadian Pancasila. Refleksi guru, jadi apa saja yang mungkin dipahami oleh guru ketika melakukan pembelajaran. Yang pertama itu, apakah siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran. Ketiga, apa saja langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang keempat, apakah ada siswa yang perlu dapat perhatian khusus. Selanjutnya ada penilaian diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan psikologis peserta didik, sosial, emosi, aktivitas peserta didik selama di rumah, kondisi keluarga, dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Adapun pertanyaannya itu seperti menanyakan kabar, apa kabar hari ini, apa ada yang sakit atau tidak pada hari ini, terus menanyakan kondisi pada saat hari tersebut, apakah dalam keadaan sehat, apakah anak-anak merasa bersemangat hari ini, ataupun juga bisa menanyakan tentang apakah anak-anak sudah sarapan atau sudah makan hari ini. Penilaian diagnostik yang mencakup pertanyaannya seperti apa yang ditimbulkan dengan melimpahnya enceng gondok terhadap lingkungan kita, apa kalian pernah melihat karya yang memanfaatkan enceng gondok, atau pertanyaan seperti bagaimana cara membuat karya dari bahan enceng gondok. Dan penilaian yang terakhir yaitu penilaian sumatif. Asesmen sumatif merupakan asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mengukur konsep dan pemahaman peserta didik, serta mendorong untuk melakukan aksi dalam mencapai kompetensi yang dituju. Sekian, terima kasih.